Pemirsa, untuk bisa bercerita lebih lanjut lagi mengenai proses identifikasi dan juga bagaimana proses pemulihan para korban ataupun juga perawatan para korban di RSUD Sayang, kita akan mendapatkan informasinya dari para narasumber. Yang pertama sudah bergabung dengan kita secara daring, yaitu Kombes Pol Ahmad Fauzi selaku Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga untuk bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana para pasien di RSUD Sayang, kita juga sudah bersama dengan Dr. Sani Sanjaya, Wakil Direktur RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sani, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fauzi, mungkin bisa diberikan informasi kepada kami, kepada pemirsa, bagaimana proses identifikasi dilangsungkan pada hari ini. Adakah kemudian perkembangan terbaru mengenai angka jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi, Pak? Baik, pada sampai hari ini jumlah korban atau jumlah jenazah yang kami terima adalah sebanyak 145 jenazah, di mana dari 145 jenazah tersebut sebanyak 130 jenazah telah kami identifikasi, dan selanjutnya ada 6 jenazah yang kami tunggu konfirmasi data antemortemnya. Sedangkan sisanya ada 1 jenazah berbentuk body part sedang kami periksa lebih lanjut, dan 8 kantung jenazah lainnya sedang kami proses identifikasi untuk memastikan identitasnya. Baik, Pak Fauzi, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh tim DVI untuk bisa mempercepat proses identifikasi ini, Pak? Untuk hasil kecepatan identifikasi sangat tergantung dari 2 buah data yang kita kenal dengan data antemortem dan postmortem. Semakin baik dan semakin banyak data antemortem maupun postmortem yang kami terima, tentu saja akan semakin mudah proses identifikasinya. Dan di sini kami harapkan bagi keluarga korban yang mungkin masih kehilangan keluarganya untuk dapat melaporkan ke posko DVI, posko antemortem DVI di Rumah Sakit Umum Sayang, untuk membawa kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan, seperti kelengkapan sidik jari, mungkin bisa melampirkan kartu keluarga, dan kemudian bisa juga sidik jari dari ijazah. Kemudian untuk catatan gigi, ketika ada korban yang pernah berobat gigi bisa dimintakan ke dokter giginya. Kemudian untuk pengambilan sampel DNA untuk dihadirkan orang tua kandung atau anak kandung dari korban yang hilang tersebut. Baik, Pak Fauzi, tentu juga ada banyak korban ini yang tidak ada sanak keluarganya mungkin yang bisa datang untuk bisa membantu, memberikan ataupun juga menyampaikan data-data tersebut. Bagaimana Pak untuk kondisi-kondisi jenazah seperti itu? Tentu saja kalau tidak ada data pembanding sangat sulit kami untuk melakukan identifikasi korban, karena syarat dari identifikasi di sini yaitu berbentuk komparatif, kita membandingkan data antemortem dan postmortem. Jika tanpa salah satu atau bahkan keduanya, sangat sulit kami melakukan identifikasi. Baik, kalau untuk kondisi jenazah sendiri apakah mempengaruhi Pak mudah tidaknya melakukan identifikasi ini? Justru dengan kondisi semakin buruk mungkin, karena ini sudah hari kelima, jenazah mungkin sudah tidak segar lagi, sudah tidak bisa kita identifikasi secara visual yang mungkin bisa kita lakukan pada hari pertama dan kedua. Untuk itu prosesnya akan lebih panjang, di mana kita membutuhkan data-data yang lebih bersifat ilmiah, yaitu data sidik jari, data gigi, dan juga nanti terakhir ketika memang dibutuhkan kita akan menggunakan DNA sebagai cara untuk mengidentifikasi ketika cara-cara yang lain di atas tadi tidak bisa kita lakukan lagi. Baik, sebelum nanti kita akan lebih lanjut lagi berbincang dengan Pak Fauzi, Dr. Sani juga mungkin bisa berikan informasi perkembangan terbaru hingga hari Jumat malam ini, Dokter. Adakah pertambahan pasien baru dan juga bagaimana progresnya perawatan yang diberikan kepada mereka yang sudah menjalani perawatan sejak hari-hari awal lalu setelah terjadi gempa, Dr. Sani?
Baik, Mbak Putri Viola, kita sekarang telah mencatat untuk korban luka itu sebanyak 834 orang. Kemudian dalam hal ini korban luka berat yang sudah kita refer ke rumah sakit yang penyangga ada 317 orang. Kemudian untuk yang luka ringan dengan sedang itu sekitar ada 517. Namun alhamdulillah kami bisa mengurainya semua dan sekarang korban yang sedang dirawat di rumah sakit kami ada sekitar 25 orang. Demikian Mbak Putri Viola. Baik, dokter, saya mendapatkan informasi banyak kemudian para korban ini yang justru mendapatkan penyakit atau menderita penyakit ketika berada di tenda pengungsian mereka. Adakah pasien-pasien seperti itu kemudian juga datang ke RSUD Sayang dan juga mendapatkan perawatan di sana, dokter? Iya betul. Selain juga kita dalam hal ini merawat pasien-pasien yang terdampak gempa, juga dengan kita tetap membuka untuk poli rawat jalan. Sehingga dalam hal ini tentunya daripada pasien-pasien yang mendapatkan kondisi yang seharusnya diperiksa oleh kami yang seperti biasa ke poli rawat jalan, itu sekarang sudah berjalan seperti mana biasanya. Dan juga memang di sini Mbak Putri, saya akan juga ingin infokan bahwa kondisi cuaca kurang bersahabat selama 2-3 hari ini karena hujan terus mengguyur Cianjur. Juga selain itu juga terasa dingin dari angin yang begitu menusuk dan dirasakan oleh para pasien yang ada di tenda. Sehingga ini pun juga merupakan tantangan buat kami karena juga para pasien bisa mendapatkan menurunnya daya tahan tubuh, imun mereka, sehingga bisa juga terjadi influenza, batuk, pilek, dan juga bahkan mungkin bisa diare. Dan ini pun juga yang harus kita bisa antisipasi untuk pencegahannya, sehingga kita pun juga melakukan bentuk upaya-upaya ke arah hal tersebut, Mbak Putri Viola. Rasanya juga karena cuaca ini tantangan akan semakin besar bagi Dokter Sani dan juga seluruh dokter tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Sayang, mengingat proses perawatan kepada para pasien kalau saya tidak salah juga masih tetap dilakukan di luar pada hingga hari ini di tenda-tenda begitu, Dokter Sani. Tentunya itu sangat membutuhkan ataupun juga sangat merasakan dampak efek dari faktor cuaca. Iya betul Mbak Viola, karena dalam hal ini kita juga dalam asesmennya yang dilakukan itu ternyata kita kondisi dengan kemarin kita rasakan juga waktu malam itu sekitar jam 1:30 sampai subuh itu ada 15 kali gempa susulan dan itu ada yang terberat itu 4,1 skala Richter dan ada yang di bawahnya 3,1 dan sebagaimananya, itu juga menambah berat daripada kondisi bangunan-bangunan yang ada di kami. Sehingga kami pun juga sekarang untuk IGD yang tadinya berada di ruangan atau di lokasi gedung, sekarang seluruhnya berada ke tenda seperti itu. Tapi juga ada memang untuk sementara di IGD yang masih aman gedungnya yang di seberangnya yang tadinya ruang tunggu tapi ketika di asesmen itu gedungnya masih baik, itu sementara ada beberapa juga di sana. Tapi sebagian besar sekarang sudah ke tenda untuk perawatannya. Demikian Mbak Putri Viola. Dokter Sani, saat kemudian IGD ini sampai dipindahkan keluar, adakah kesulitan-kesulitan tertentu? Karena saya hanya mengasumsikan bahwa pasien yang mendapatkan perawatan di IGD adalah pasien yang harus mendapatkan perawatan khusus. Berbeda dengan pasien-pasien yang mendapatkan perawatan reguler begitu. Dan juga mungkin membutuhkan alat-alat tertentu. Nah ini bagaimana? Nanti mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Dokter Sani. Tapi setelah jeda berikut ini Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.